Hari itu, langit di Kali Gabus tampak teduh, namun diam-diam menyimpan cerita tentang harapan, kesalahan, dan perjuangan memperbaiki warisan alam yang nyaris hilang. Tanpa pemberitahuan, Kang Deddy Mulyadi mendatangi sebuah sungai yang dulu penuh dengan bangunan liar. Kini, ia datang kembali, bukan sekadar menengok, tapi memastikan perubahan benar-benar terjadi. Kali Gabus, yang dulu penuh bangunan liar, kini mulai berubah. Jalan di sekitarnya melebar, sungai tampak lebih lapang. Tapi di balik perbaikan itu, Kang Deddy bertemu seseorang, berdiri di pinggir jalan, meminta-minta uang sambil mengatur lalu lintas. Ini jangan mintain di jalan. Iya. Nah, tapi bantu lalu lintas Iya, boleh. bantu. Nah, tapi nggak boleh mintain. Jadi kesannya minta-minta. Anak muda nggak boleh. Iya. Ya, berapa orang di sini? Ini berempat. Yang biasa bertugas berapa orang? Berlima semua Pak ini Pak. Tiap hari bertugas? Iya Pak. Udah. Ambil bantu. Nah, bantu tiap hari sampai pekerjaan selesai. Iya. Tapi tidak boleh minta-minta ya. Oh, siap. Satu orang saya kasih 100.000 per hari. Siap Pak. Mau nggak? Mau Pak. Ya udah. Itulah cara KDM menegur, bukan dengan marah, tapi dengan solusi. Ia ingin warga punya martabat, bukan hidup dari belas kasihan. Langkah Kang Deddy berlanjut. Di sebuah sudut jalan, ia bertemu pemuda sederhana yang tengah menerbangkan merpati. Sambil bercanda, KDM minta merpati itu diterbangkan di depannya. Tawa pecah, dan suasana berubah hangat. Waduh, kamu ngapain? Boy, sini boy. Sini. Cobain, saya bayar 100. Bayar 200 pengen lihat. Duh, benar ya benar Pak. Oh benar. Oh kok ada gitu? Apaan itu? Halo Mas. Nah. Ini ada bapak ini pengen lihat pas burung. Ngapain lo bawa aja pet? Wah, ini disuruh lepas ini, Wak. Oh, Dilepas ini ya, box Lepas. 1 ya. wah ikutin Ikutin bapak. Halo. Pokoknya setiap ngelepas satu kasih 200 sama saya. Ya, Nah, kalau 5 sejuta. Ayo sok lepasin. Ah, aku lihat. Wah, terus. Lo dapat duit lo. Makasih Pak. Masuk ke itu. Saya ikut ngelepas satu. Kasih Bapak kasih. Kasih. Kasih Bapak. Lepas satu. Megan Mas, Megan. Kasih Bapak. Apa Negan? Megan ini warna burungnya. Oh, warna Megan. Oke, dilepasin gimana? Lepasin coba lempar Pak. Tengah Mas. Sekilas ringan, tapi pertemuan kecil itu menunjukkan, KDM ingin hadir sebagai pemimpin yang dekat dan manusiawi. Diskusi pun dimulai. Seorang warga membuka cerita tentang tanah khas desa seluas 80 hektar. Dulu tanah itu milik bersama. Tapi kepala desanya kini ditahan KPK karena menjual tanah desa itu secara ilegal. Kalau ini tanah siapa ini? Sama ini Pak, ini lokasi sekitar 63. Oh, ini tanah khas desa. Iya, tanah khas desa. Berarti desanya kaya dong. Iya, Pak. Dulu Karena sama dulu kenapa satu desa itu kan jatahnya kalau nggak salah satu desa itu 15 hektar. Dari satu itu digusur, perumahan legenda dibuang kemari. Dari Cibitung digusur jual. oleh kadesnya diapain tuh tanah asalnya, tanah khas desanya? Iya, Sehingga jadi kasus? Dibikinin sertifikat. Oh, personal. Personal. Terus dijual. Dijual. Terus ketahuan. Kena KPK. KPK. Sekarang disita. Disita, maksud saya daripada terbengkalai begini mending digarap sama petani. Ya nanti kita harus nanya ke di KPK. KDM menyimak serius. Ia menjanjikan akan mempelajari kasusnya. Bila memungkinkan, tanah itu akan diselamatkan, bukan untuk bangunan, tapi untuk kehidupan, sawah, danau, dan rekreasi rakyat. Kalau ini tanah ini nanti saya coba telusuri ya. Kalau tanah ini kemudian nanti dirubah jadi sawah atau jadi danau, ini bisa menjadi area rekreatif yang sangat Betul, indah. Pak. Ya, UKM. Ya, area rekreatif dikelola dengan baik, ini bisa nih dirubah jadi danau. Kalau ini dibikin jadi danau, dalam nggak akan ada banjir lagi. Air ke sini jatuhnya. 80 hektar Pak. Iya, makanya keren banget. Langkah KDM belum berhenti. Ia menuju lokasi lain. Bangunan-bangunan liar ternyata masih berdiri di atas tanah pengairan. Ia langsung menegur pemilik bangunan. Diperjualbelikan tanah pengairan, tanah PJT ini 35 juta ya? Iya. Berarti rata-rata yang di sini beli ya? Iya. Ada berapa bangunan dulu yang beli? Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Iya.
rugi dong Bapak hilang 35 juta. Karena mungkin dalam minggu ini Pak, kita udah rapihin alat-alatnya, udah turun, udah rapihin karena saya mau bersihin seluruh jalur jalan dan sungai ini kerjaannya udah hampir selesai. Masyarakat menyambut KDM. Banyak yang meminta foto, tapi banyak juga yang mulai sadar, pemimpin ini tak datang untuk pencitraan, tapi untuk perubahan. Di tengah perjalanan, seorang warga datang membawa kabar lain. Komunitas seniman di desa itu ingin diperhatikan. Tapi mereka tak punya tempat, tak punya panggung. Jadi seniman teh pengen Pak ada wadah untuk seniman gabus Pak. Yang gitu cukup di tingkat kelurahan, iya, Pak. tingkat desa, kecamatan. Benar Pak, kemarin. Ke provinsi ketinggian. Ya, benar Pak. Jadi teh kemarin saya telepon bupati. Udah bener nih. Lu kemarin Pak, teh kan Bapak ke eretannya apa nya? Eretan yang di Kampung Turi. Tetap loba pisan runtahan Pak. Iya. Pas sudah diedukasi, masih tetap buang. Harus warganya bergerak, jangan lapor gubernur semua. Siapa benar? Masa yang buang orang sampah di sini yang mungutin gubernur? Benar, Pak, benar. Teguran itu sederhana tapi dalam. Perubahan bukan hanya dari atas, tapi juga dari bawah, dari warga yang mau ikut jaga lingkungannya sendiri. Di sebuah simpang jalan, KDM dihentikan oleh seorang bocah. Bocah itu mengatur lalu lintas sambil menengadahkan tangan. Ngencleng, begitu istilahnya. Lalu ia putuskan sesuatu yang besar. Bukan SD. Kamu SD nggak tamat? Iya. Ya Allah, tinggal sama siapa? Engkong. Engkong siapa? Engkong kecil. Di mana alamatnya? Sini. Nama siapa namanya? Agus. Agus, Iya. alamatnya? Sarawak. Ini kamu nggak boleh minta-minta pinggir jalan. Iya Pak. Ya? Ya. Kamu mau nanti pilih aku sekolahin? Iya Pak. Ya? Sekolahin ya? Lupa bilang kong saya lupa. Ya nanti engkongnya nggak punya beras? Enggak. Engkongnya kerja? Kerja rongsokan. Ya, udah ini buat beli beras segala macam. Tapi kamu nggak boleh minta-minta di pinggir jalan. Terima kasih Pak. Hari itu, perjalanan KDM menyusuri Kali Gabus tidak hanya bicara soal sungai atau bangunan liar, tapi tentang makna tanah air, tanah untuk digarap, bukan dijual. Sungai untuk kehidupan, bukan tempat buang sampah. Ia menelpon pejabat setempat, memberi instruksi, bongkar bangunan liar, rapikan bantaran sungai, beri ruang untuk hidup. Karena bagi Kang Deddy Mulyadi, pembangunan bukan soal gedung tinggi, tapi tentang mengembalikan apa yang seharusnya. Sawah untuk petani, sungai untuk air, dan harapan untuk anak-anak kecil, agar masa depan mereka tidak ikut hanyut. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe. Terima kasih.